Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran fikih di kelas 11. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pada video-video sebelumnya, bab yang kelima, kita telah membahas tentang pernikahan di dalam Islam dengan berbagai subnya, dari pengertian, kemudian khitbah, syarat dan rukun nikah, wali, saksi, mahar, kemudian mahram, termasuk macam-macam pernikahan yang dilarang. Dan video kali ini, dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan sedikit membahas tentang bab yang ke-6, tentang perceraian atau tolak, talak, serta dampaknya. Tolak atau perceraian serta dampaknya, untuk peta konsepnya, gambaran apa saja yang akan kita bahas nanti di dalamnya atau kedepannya. Perceraian atau tolak ini, yang pertama ada pembahasan mengenai fasakh, pengertian sebab fasakh, kemudian masalah iddah, pengertian macam-macam iddah, kewajiban suami istri ketika masa iddah. Berikutnya adalah hadanah, pengertian syarat-syarat, kemudian ada rujuk, pengertian hukum rujuk serta akibat dari rujuk itu sendiri. Sebelumnya ada prawacana dulu ya. Ini sebagai fakta dan data untuk di Indonesia. Data-data perceraian di seluruh Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) pada periode 2014 sampai 2016, perceraian di Indonesia itu trennya memang meningkat dari 344.237 kasus perceraian pada tahun 2014 naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Nah, rata-rata perceraian itu naik 3% di setiap tahunnya. Jadi mungkin berdasarkan data dan fakta yang ada di peradilan agama Mahkamah Agung, ternyata semakin hari dan semakin tahun kasus perceraian datanya semakin meningkat atau semakin banyak. Memang banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga di masyarakat itu mengalami perceraian atau tolak, perpisahan. Faktor-faktor tersebut ada yang akibat nafkah yang tidak mencukupi atau faktor ekonomi dalam rumah tangga. Atau juga ada kasus perceraian karena pernikahan dini, pernikahan yang masih kecil sehingga rentan adanya percekcokan dan sebagainya sehingga ada perceraian. Kemudian juga ada faktor tidak punya keturunan, tidak punya anak, sehingga langkah terakhir atau solusinya adalah perceraian. Kemudian ada juga perbedaan keyakinan atau perbedaan agama, karena perbedaan agama kemudian tidak ada kecocokan sehingga ada perceraian. Kemudian akhir-akhir ini dianggap biasa-biasa saja dan wajar dalam keadaannya. Ini yang salah. Jadi seakan-akan karena melihat fenomena banyak terjadi perceraian sehingga perceraian itu dianggap menjadi seperti biasa begitu. Nah, walaupun pada faktor-faktor yang terakhir dianggap wajar dalam fenomena masyarakat karena terlalu banyak dan sering menjadi hal biasa perceraian, namun pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk meredam tingginya angka perceraian di Indonesia. Nah, karenanya hingga saat ini ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia.
Nah, untuk memahami kondisi di dalam masyarakat, maka dalam bab ini akan dibahas tentang perceraian dan dampaknya dalam hukum Islam Indonesia. Lalu, bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam mencermati dan menganalisis serta memberikan solusi, ya. Jadi kita harus hadir dengan memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut, begitu ya. Sebentar ya, absen dulu. Sekarang ke pengertian dulu ya. A. Pengertian perceraian. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Ini kaidah ijaan Indonesia memang talak ya, tapi secara tulisannya huruf to itu tolak. Ya. Diambil dari kata at-tolak, itlak. Secara bahasa artinya melepaskan, atau meninggalkan. Tolak. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, tolak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Ya, misalkan saya tolak kamu, saya ceraikan kamu, seperti itu. Ya. Sedangkan pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, kompilasi hukum Islam, pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan. Jadi memang tolak itu sejatinya memang disampaikan di hadapan pengadilan agama atau paling tidak minimal saksi, gitu ya. Jadi sekarang mengatakan saya tolak kamu, saya cerai kamu itu yang diakui sah secara hukum negara terutama ya. Jadi harus ada di hadapan pengadilan. Makanya kan suka ada mengajukan misalkan gugatan perceraian masuk ke pengadilan, kemudian di pengadilan sebelum adanya perceraian atau sidang perceraian itu suka ada mediasi dulu. Misalkan dipertemukan antara si laki-laki dan perempuan ini atau suami istri ini, dicoba untuk supaya tidak tolak itu oleh pengadilan. Namun kalau sudah tidak bisa disatukan lagi, akhirnya ya terjadilah sidang. Ketika sidang maka di sanalah saya tolak kamu, kemudian gugatan itu disahkan. Ya, perceraian itu disahkan. Artinya secara hukum negara dan agama si suami istri itu berpisah. Itu tolak ya. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafaz tolak atau semisalnya. Misalkan saya talak kamu atau yang semisalnya saya cerai kamu. Ya, tergantung misalkan bahasa di daerah masing-masing menggunakan apa. Yang penting secara makna itu adalah memisah, jadi memutus antara suami dan istri secara ikatan yang sah, gitu ya. Memutus ikatan yang sah antara suami dan istri. Nah, perceraian dalam Islam memang dibolehkan. Boleh ya. Namun, bukan berarti perceraian itu digunakan sesukanya pasangan suami istri. Meskipun boleh, tapi tidak bisa digunakan sesukanya. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai terdapat dampak yang diakibatkan. Ada dampak-dampak yang mungkin ada madarat yang lebih besar. Misalkan yang paling utama ya, kalau sudah punya anak itu dampak terbesarnya adalah di anak. Maka ada beberapa data dan fakta anak yang broken home itu diakibatkan misalkan karena perceraian ibu dan bapaknya. Karena ibu bapaknya ribut melulu kemudian berpisah bercerai, yang jadi korban adalah anak. Itu dampak negatif. Dampak negatifnya adalah anak ketika cerai atas suami istri itu, anak menjadi broken home misalkan. Ya, ia melampiaskan kekesalan dan kemarahannya itu dengan apakah narkoba atau ugal-ugalan di jalan, misalkan ikut ke geng motor dan sebagainya. Itu banyak dampak negatifnya ya, seperti itu. Nauzubillah ya.
Misalnya, bagaimana kelanjutan anak keturunan dan bagaimana hubungan dengan keluarga yang diceraikan. Ya, antara suami istri bercerai, kemudian dengan mantu, dengan mertua, hubungannya menjadi seperti apa ya? Misalkan jadi buruk. Banyak kasus lah kalau kita lihat di televisi, selebriti yang atau public figure yang bercerai akhirnya malah menjadi saling hina, saling melaporkan, gontok-gontokan, perebutan harta gono gini, misalnya. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi dampak negatif dari perceraian atau pertolakan itu, ya. Maka di dalam Islam, walaupun perceraian itu boleh, namun perceraian itu menjadi solusi yang terakhir dalam menyelesaikan persoalan, ya. Jadi sebisa mungkin jangan dulu bercerai. Lantas dasar hukum perceraiannya itu apa? Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Aturan penyelesaian tersebut adalah sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga. Ya, jadi memang dalam kehidupan rumah tangga itu tidak senantiasa lurus begitu ya. Jadi life is never flat. Artinya tidak. Jadi selalu ada misalkan ada keharmonisan, kadang ada satu masalah, ada percekcokan, yaitu seninya bumbu dalam rumah tangga seperti itu ya. Jadi kadang ada percekcokan karena yang namanya menyatukan dua kepala begitu ya. Menyatukan satu bisnis itu memang perlu perjuangan. Harus ada yang mengalah, kemudian ia meredam ego-egonya sehingga ketika ada satu keinginan yang berbeda, bagaimana nih cara menyatukannya gitu ya, seperti itu. Nah, penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak mungkin untuk dilanjutkan dan kehidupan rumah tangga. Dan solusi terbaiknya adalah cerai atau tolak. Maka dasar perceraian atau tolak itu sendiri dalam Islam adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kanallahu wasi'an hakim. Artinya, dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keduanya, ya, dari karunia Allah, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha bijaksana. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddat wattaqullaha rabbakum la yukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrijna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan itulah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Surah At-Talaq ayat 1. Berikutnya, dasar terjadinya talak adalah hadis an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol abghadul halal ilallahi at-talaq. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal ya, halal nih. Perkara halal yang dibenci abghad ya. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi perbuatan talak adalah hal tetapi memang dibenci oleh Allah. Nah, tolak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Saya tolak kamu, saya cerai kamu, dan sebagainya ya. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Nah, berdasarkan hadis atas hukum tolak, berdasarkan hadis ini, maka hukum tolak itu adalah makruh. Ya, makruh. Makanya secara bahasa artinya memang dibenci, tidak disukai, meskipun halal ya. Akan tetapi hukum tersebut, yakni hukum makruh ini, dapat berubah ke dalam hukum lain, dalam hukum syariat, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, tergantung sikonnya. Jadi bisa berubah, asalnya makruh, hukum asalnya adalah makruh, bisa berubah terhadap haram, misalkan terhadap sunnah, tergantung bagaimana kondisinya. Misalkan, ini rinciannya. Hukum tolak bisa menjadi wajib. Tolak menjadi wajib.
apabila suami sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Jadi highway setiap hari itu bertengkar setiap hari, tidak bisa didamaikan. Maka pada kasus atau kondisi seperti itu, tolaknya menjadi wajib, harus bercerai, wajib hukumnya bercerai daripada ribut terus. Nanti dikhawatirkan takut ya, misalkan sekarang kan banyak terjadi nekat ya pembunuhan, daripada terus bertengkar sampai menimbulkan nanti percekcokan, lebih baik sudah saja cerai saja. Maka cerainya adalah wajib. Yang kedua, bisa menjadi sunnah jika suaminya tidak sanggup memberi nafkah, karena suaminya misalkan tidak bisa berusaha, apakah karena cacat fisik atau karena misalkan ekonominya lemah, dipecat di perusahaan, tidak bisa memberikan nafkah karunia, ataupun tidak bisa memberikan nafkah batin ya, maaf misalkan suaminya itu ya, sehingga tidak bisa memberi nafkah secara batin, maka pada kasus tersebut ia menceraikan itu bisa menjadi sunnah, begitu ya. Yang ketiga, hukum tolaknya menjadi haram. Asalnya makruh bisa berubah menjadi haram, tidak boleh tolak kalau haram ya. Jika dengan terjadinya tolak antara suami istri akan mendatangkan madarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau suami istri ya. Misalkan anaknya menjadi rusak, kemudian misalkan kalau dengan tolak itu malah akan menimbulkan pertikaian antara kedua keluarga, hubungannya menjadi memburuk, maka haram tolak, tidak boleh tolak ya, menjadi haram tolaknya. Dan saat-saat rukun tolak ada 3, yaitu suami, istri, dan ucapan ya, ucapan tolak maksudnya. Ada pun saat yang setiap pernikahan berikut. Yang pertama, suami yang menjatuhkan tolak. Ada ikatan pernikahan yang sah dengan iya, misalnya mungkin tolak kalau tidak ada perjanjian, misalnya saya tolak kamu, kawin gitu ya. Jadi si suami betul-betul punya ikatan dengan si istrinya. Yang kedua, balik, nggak mungkin kalau misalkan anak kecil melakukan tolak, nggak kawin lagi kan gitu, pasti sudah balik kan. Dan berakal, artinya orang gila tidak bisa menjatuhkan talak, si suami yang gila tidak bisa menjatuhkan talak. Kemudian yang keempat, tidak dipaksa, artinya nggak boleh ada pihak ketiga memaksa sok tolak majikan ente misalkan, karena saya suka, nggak bisa seperti itu. Yang kedua, si istri dari yang pihak yang ditalak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami, tentu saja dia itu adalah istri dari si suaminya. Yang kedua, masih dalam masa iddah, talak razi yang dijatuhkan sebelumnya ya, masih dalam masa iddah. Artinya kalau sudah selesai masa iddah maka tidak bisa, begitu ya. Kemudian ada ucapannya, ya, ini kata-kata yang diucapkan. Kalau tidak ada kata-kata, misalkan ya tidak harus ada kata-kata, saya tolak kamu misalkan, seperti itu. Nah, macam-macamnya dari segi proses menyatukannya. Yang pertama, tolak dengan ucapan. Nah, ini ada yang ucapan tegas atau sorry ya, dengan lafaz talak itu sendiri, misalkan engkau sudah berpisah denganku ya, dengan ucapan talak, saya talak kamu. Kemudian yang kedua ada dengan kalimat sindiran, bukan satu lafaz talak tapi memiliki kemungkinan yang tidak tegas. Misalkan ini kalimatnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, itu kan tidak tegas. Misalkan anti kagohri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku, itu kalimat sindiran yang digunakan untuk tolak. Jadi tidak dengan menggunakan kata-kata yang tegas, kata-kata yang sorry ya, tapi dengan menggunakan kalimat kinayah, kan kalimat sindiran. Yang kedua dengan tulisan, misalkan ada tolak dengan menggunakan tulisan, misalkan seorang suami yang tidak bisa berkata ataupun ia sengaja saja misalkan dengan tulisan, saya talak kamu, dengan tulisan bisa ya. Kemudian talak dengan isyarat, jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Bagi orang yang berbicara tidak bisa, menulis tidak bisa, maka dengan isyarat, misalkan ngicep misalkan atau unggek dan sebagainya. Itu ya. Ditinjau dari segi jumlahnya, yang pertama ada talak 1, kita sudah mengenal ya, ada talak 1, 2 dengan 3. Ya, ini tolak yang pertama kali jatuhkan kepada istrinya, misalkan saya talak kamu, pertama kali itu berarti tolak 1. Yang kedua, talak 2, talak yang dilakukan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Setelah saya talak kamu, kemudian berpisah. Setelah itu kemudian rujuk lagi, bersatu lagi.
Misalkan kita rujuk yuk, kita perbaiki hubungan, kita membuka lembaran baru, PT ribut lagi, saya tolak kamu. Dua, berarti sudah dua kali. Udah ada talak ketiga, yaitu kan suami kepada istrinya untuk tiga kali. Misalkan saya talak kamu tiga kali. Setelah tolak yang kedua, kemudian rujuk lagi, perbaiki lagi, kemudian cekcok lagi, try lagi, menjadi talak yang ketiga. Nah, pada talak 1 dan 2, suami boleh kembali. Setelah misalnya saya talak kamu yang pertama kali, bogoh deh bisa balik lagi. Talak lagi yang kedua kalinya, bogoh bisa nyambung. Nah, kalau sudah 3 kali saya talak kamu, untuk ketiga kalinya, maka si mantan suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada si mantan istrinya, nggak boleh ya. Kecuali kalau si istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai, maka baru si mantan suami yang sudah mentalak tiga itu bisa kembali. Itu sudah Bapak jelaskan ya di pembahasan sebelumnya. Berikutnya ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama ada tolak sunnah ya. Ya, ini tolak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri dalam keadaan suci dan saat itu belum dicampuri, kemudian ketika hamil dan jelas kehamilannya. Kemudian tolak bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci yang pada waktu itu sudah dicampuri suami. Talak bid'ah hukumnya haram, tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga ada talak bukan sunnah, dan bukan itu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid atau masih kecil ya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk, ada tolak raj'i ya, talak yang bisa kembali ya sebelum idahnya berakhir. Kalau tolak satu kemudian ia berpisah dan masa idahnya belum selesai, maka suami boleh kembali lagi. Talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, itu dalilnya. Yang kedua adalah talak bain, itu tolak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tolak bain ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tolak bain kubro, jadi tolak tiga, tidak boleh ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallah. Kemudian ada tolak main sugro, tolak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin yang baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti tolak dua yang telah habis masa indahnya. Itu mungkin sekitar pembahasan tolak ya. Mohon maaf agak cepat karena berhubung waktu. Jadi kalau terlalu lama kan memorinya terlalu besar, tidak bisa kita share di WA. Untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan via WA saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.